Connecting Nggak nggak apa-apa, connect, jadi nggak enak tahu. nggak apa-apa. Namanya problem kan nggak disengaja. Iya benar, kendala teknisnya di luar kendali nih kalau kayak Iya, gini. iya. Tadi secara singkat aja deh Bang, ringkasannya yang tadi kita udah sempat obrolin itu tentang cedera itu sendiri. Tadi sampai mana ya? Sampai ciri-ciri cedera atau tanda-tanda tubuh itu mengalami cedera tuh kayak gimana? Oh, oke. Biasanya kalau cedera itu dia nggak, tanda-tandanya sih gimana ya? Biasa kalau problem setiap cedera biasanya di benturan atau gesekan ya, atau problem di bagian secara tiba-tiba sih. Jadi eh, itu sih mungkin tanda-tanda di bagian fisik aja sih. Jadi kayak misalkan semua fisik kita lemah atau tulang kita lemah gitu loh, atau bagian persendian kita lemah gitu loh. Jadi kalau misalkan semama ya ini sih contohnya, semama kita lagi jogging nih, persiapan mau daki, tiba-tiba kaki di engsel pegel atau sakit gitu loh. Nah berarti itu harus segera diatasi ya. Cara ngatasinnya gimana tuh Bang? Itu konsumsi nutrisi aja sih. Jadi tuh ada namanya nutrisi buat persendian, terus ada buat nutrisi buat saraf atau otot-otot, yaitu bisa pakai neurobion atau bisa pakai Gitu. jelly gamat gitu loh. Gitu doang. Tapi kan kadang-kadang apalagi kalau pendaki pemula gitu masih suka untuk mengesampingkan hal-hal yang sekiranya untuk keselamatan diri sendiri lah, nggak pemanasan, terus gak jogging, dan akhirnya mereka kayak pada cedera atau mengalami apa tuh kelelahan gitu, penyakit-penyakit ringan lainnya. Nah, itu kalau misalnya cedera, pijat-pijat secara ringan itu bisa nggak sih Bang untuk mengurangi atau Kalau cedera menghilangkan ya, nyerinya? kalau kecelakaan ringan itu ada treatmentnya. Itu pasti ada treatmentnya. Makanya kan harus pakai dua. Makanya kenapa setiap pendakian kita harus nyiapin P3K atau survival kit, iya kan? Jadi bahan-bahan Benar. seperti itu yang harus kita siapin. Oke, contohnya langsung yang penanganannya deh. Itu treatmentnya itu seumpama cedera di bahu ya, bagian sini ya, cedera di sini. Jadi treatmentnya itu diputar selawan arah jarum jam. Diputar, bukan dipijat, bukan dipijat. Oh, Kalau bukan. dipijat dia terjadi penekanan, kalau diputar dia terjadi rileks. Makanya itu dibilang treatment relaxation atau relaksasi. Ini dipijat, habis itu baru di stretching dikit, ditarik, terus dilawan, didorong, dilawan gitu aja. Ntar langsung hilang biasanya. Kalau untuk direndam air hangat gitu-gitu dikompres itu gimana Bang? Iya, itu bagus, itu bagus. Tapi kalau bisa dia rendam air hangat sama air dingin. Iya nih kadang-kadang kan suka bingung ya, ini mau direndam pakai air hangat atau pakai air dingin? Soalnya ada yang bilang Iya, biar dingin dua-duanya, tuh, dua-duanya oh itu harus dua-duanya. pakai. Oh gitu. Jadi kalau misalkan seumpama kayak PPGD ya, pertolongan pertama gawat darurat, itu biasanya terjadi pada cedera-cedera atlet pemain bola ya, Hmm. ya kan? Entah cedera di persendian atau patah tulang, itu mereka buru-buru dikompres. Dan malah mereka dikompres es batu, terus dikompres lagi air hangat, terus dikompres lagi es batu gitu. Jadi Itu kayak dia. secara terus-menerus dan berulang gitu ya Bang ya? Iya benar, makanya ditempel sebanyak mungkin es batu, kalau bisa sih es batu gitu, air hangat gitu. Jadi dia benar-benar dia ngelancarin, jadi ketegangan itu jadi dia ngelancarin pembuluh darah atau saraf-saraf yang terjadi benturan tersebut, itu doang sih. Jangka waktunya berapa lama tuh Bang untuk ngompresnya? Kalau pas begitu cedera, kalau bisa sesegera mungkin. Jangan sampai lewat dari sekitaran 2 jam lah, batasnya 2 jam. Ya. Efek yang ditimbulkan apa tuh Bang kalau misalnya lebih dari 2 jam nih? Kan kalau di gunung agak susah ya nyari
air hangat mau nggak mau buka kompor dulu, nyalakin gas dulu, cari air dulu kayak gitu. Iya benar, itu bisa pakai ya, makanya sesegera mungkin sih. Tapi kalau bisa sih jangan dibawa cuma mah di bagian kaki ya, jangan dibawa gerak dulu. Itu kasih relax tadi treatment yang pertama yang dilawan jarum jam, ya kan. Treatment yang kedua di stretching aja, di perenggangan gitu doang sih. Kalau Nah, untuk abang sendiri gimana? Coba tolong kalau misalkan semua lewat dari 2 jam, itu udah pasti pembekakannya itu makin besar dan otomatis treatment pemulihannya lebih lama. Makanya di situ ada PPGD, pertolongan pertama gawat darurat. Itu doang. Untuk Kenapa, Kak? abang sendiri kayak pernah atau sering naik gunung nggak? Dulu pernah, sering masih. Oh iya. Gitu. Suka boleh sharing pengalaman nggak, suka mengalami cedera atau mungkin teman sekelompoknya mengalami cedera gitu, ada nggak bang? Kalau teman sekelompok mengalami cedera itu ada sih, ada. Kalau dulu saya masih begitu awam ya tentang hal-hal kayak gitu ya gitu. Tapi emang ada senior pun yang mereka paham juga dilakukan treatment itu gitu doang. Cuman pas kesini-sininya ya saya semakin ngedalemin, jadi saya banyak penambahan ilmu dari ya para ahlinya langsung lah, biasanya seperti itu gitu. Bahkan jujur aja dulu pernah patah tulang, jatuh dari lantai 4. Di bagian mana tuh bang? Kaki atau tangan? Tangan kiri patah, kaki kanan geser, pinggang belakang retak, itu doang sih. Pemulihannya Jadi makanya berapa kita lama dalam bang? itu pemulihannya itu kita 2 bulan baru bisa duduk, itu baru bisa lihat matahari lah ya. Terus kita tidur lagi berbaring. Pemulihan total itu belum total 100%, 70% itu 1 tahun. Tapi efek pinggangnya masih suka sakit. Akhirnya kita dalamin treatment. Itu pemulihannya kita pakai berenang, terus kita konsumsi neurobion, kita pakai stretching. Ya alhamdulillah sih sekarang udah nggak sakit-sakit lagi. Gitu. Berarti secara rutin ya bang ya? Dan nggak bisa. Iya benar, intens sama rutin. Nggak bisa kayak tahu-tahu udah langsung sembuh gitu. Iya benar. Kalau jenis-jenis cedera itu kan saya sempat dengar nih bang, ada yang ringan sama berat. Nah itu bedanya kayak gimana sih bang? Atau mungkin ada jenis-jenis cedera yang lain? Cedera ringan sama yang tadi kakak sampein sih. Jadi kayak misalkan supama pemekakan biasa, ya kan, kayak misalkan di bagian tulang tapi bukan yang bagian engselnya atau penyambungnya, bisa dibilang ligamen ya kalau bahasa dokternya ya. Di luar itu sih masih termasuk cedera ringan. Beda lagi dengan tendon atau serabut otot yang sobek atau problem di bagian persendian. Nah, biasanya karena bantalan persendian kehausan, tiba-tiba dia cedera, akhirnya robek. Itu cederanya lama. Termasuk cedera berat. Atau patah tulang, itu termasuk cedera berat. Itu doang sih. Maksudnya tadi, persendian itu kehausan tuh gimana bang? Kayak kekurangan cairan kah atau gimana? Atau cuma istilah? Iya, benar. Bahasanya pelumas lah. Jadi di persendian itu pelumas. Yang saya bilang ligamen itu. Jadi biasanya gimana? Kenapa? Gimana? Kan kadang-kadang kalau sharing pengalaman saya nih bang, tahu-tahu biru, tahu-tahu merah, dan tahu-tahu sakit gitu, memar-memar itu awalnya nggak berasa ini kepentok di mana, atau mungkin jalannya terlalu terburu-buru, jadi kayak mengalami hentakan secara tadi abang bilang secara tiba-tiba kayak gitu. Itu gimana menurut abang? Itu biasanya pasti ada hentakan yang di bawah alam sadar sih. Biasanya tuh bangun tidur kok tahu-tahu biru,
yang bahasanya dibilang dicubit setan. Setan mana bisa nyubit gitu. Ganjen banget kan mau nyubit gitu. Iya. Iya kan? Iya, itu Sebenarnya enggak. agak gimana gitu. Iya. Itu ada dua hal. Itu ada dua hal dalam arti kita sebelum tidur itu ada benturan ya, yang tanpa kita sadari. Jadi itu biasanya problem di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita emang ada trouble. Jadi begitu kena dikit, dia langsung kena dikit aja dia langsung pancing gitu. Makanya tahu-tahu biru, memar biru, atau efek kecapean. Itu biasanya udah pasti kecapean. Kalau kecapean tahu-tahu biru, kayak badan pegal segala macam. Biasanya efek-efek dari itu. Kalau nggak kecapean nggak mungkin biru, kalau nggak ada benturan nggak mungkin biru, gitu doang sih. Berarti untuk menghindarin itu pemanasan dulu ya? Iya, sering pemanasan, perenggangan itu lebih penting kalau bisa. Makanya kenapa harus ada standarisasi sebelum olahraga, itu harus pemanasan standarnya sebenarnya 10-15 menit. Kalau bisa 15 menit. Itu 15 menit sebelum melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas di luar ruangan gitu. Sebelum melakukan kegiatan tujuannya sih. Normalnya berapa sih Bang? Misalnya kayak kan mungkin ada pengalaman di sini teman-teman yang nggak pernah olahraga nih, tapi kan tahu-tahu harus kayak diajak temennya naik gunung gitu. Itu efektif nggak sih Bang kalau misalnya walaupun kita udah memenuhi standarisasi 15 atau sampai 20 menit sebelum naik gunung, itu menurut Abang gimana? Jadi udah pemanasan Maksud dulu. maksud dari orang ini orang baru ya? Iya, betul. Iya sih. Iya, tetap pemanasan, stretching lebih dikuatin. Terus ya kalau namanya orang baru kan persiapan udah pasti 100% kurang. Kemungkinan Benar. kan persiapan dia 20% atau 30%. Berarti gimana kita bahasanya, gimana kita guide dia. Jadi kita harus ngikutin ritmenya dia, jangan dia ngikutin ritme kita karena fisik kita sama dia beda. Itu doang. Cedera itu normalnya dalam kayak kisaran waktu berapa lama, Bang? Penanganannya atau Rasa penanganan sakitnya pas saat cedera itu? Tergantung tahap ininya aja sih, tahap penanganannya aja sih. Biasanya gimana? Biasanya apa? Kenapa Kak? Biasanya kalau misalkan kayak cedera kecil paling sakit ntar kan lama-lama kalau didiemin sakit kaget ntar didiemin sekitaran kurang lebih 1-2 jam makin bengkak gitu. Itu doang sih. Biasanya 1-2 jam sih. Kecuali kalau patah tulang biasanya efek 6 jam atau 8 jam. Pas begitu patah tulang emang nggak sakit, tapi ntar pas sudah efek 6 jam 12 jam bengkak, sakit, ngilu, besokannya semakin ngilu, kayak gitu. Tapi itu kayak kan saya suka ngeliat nih Bang, kayak kegiatan apa tuh pelatihan SAR atau pendaki gunung gitu buat temen-temen tuh kalau misalnya kakinya kekilir itu kayak ditopang pakai 2 kayu gitu Bang. Nah itu bisa 2 kayu gimana ya? Kayak ini kan kaki terus kayak di sebelah kanan kirinya gitu. Halo teman-teman, suara saya masih ada nggak ya? Oh, mungkin karena sinyalnya dari Bang Anton ini kali yang mungkin kayak tadi kendala di saya juga gitu. Nah, sedikit mereview apa yang tadi kita obrolin. Nah, jadi cedera itu adalah proses benturan atau gesekan secara tiba-tiba bagian tubuh. Nah, itu biasanya ada letaknya beda-beda nih teman-teman.
Bisa di engsel, engsel itu di pergelangan tangan, terus di pundak, terus di lutut, kayak gitu. Pokoknya yang penghubung antara dua tulang. Nah, tapi ada juga cedera yang sekiranya di luar dari sambungan tulang-tulang itu gitu. Jadi misalnya di bagian tangan kayak gini nih, ini kan sambungan atau engselnya ada di sendinya tuh ada di pergelangan tangan, siku, dan pundak ya teman-teman. Tapi kita bisa mengalami memar-memar di sini gitu. Nah, ada beberapa cara menghindari cedera. Yang pertama itu pemanasan. Nah, untuk pendaki gunung lebih baik standarisasinya itu pemanasan kurang sekitar 15 sampai 20 menit gitu sebelum mendaki gunung. Tapi yang langkah lebih baiknya kalau misalnya untuk pemula itu sekitar beberapa hari atau 3 atau 4 hari sebelum mendaki gunung kayak gitu. Apalagi kalau pendaki pemula lebih penting atau lebih baik gitu ada yang namanya pendaki senior. Jadi dia itu bisa tahu nih apa aja kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya bisa kita akalin lah kayak gitu. Cara cara menghindari cedera selain pemanasan, terus persiapan. Nah, ini juga ada yang namanya nutrisi dan latihan. Nah, nutrisi itu dibagi menjadi 3 dari kata Bang Anton. Nah, nutrisi buat saraf, terus juga bisa dari kafein dan vitamin. Kalau misalnya untuk kafein mungkin teman-teman tahu kali ya, kafein kan jatuhnya kopi gitu, bukan makanan atau uh, apa ya asupan-asupan berat gitu. Tapi ternyata kafein dari kopi itu juga berpengaruh untuk membuat apa tuh memperkebal gimana ya cara jelasinnya memperkebal apa tuh efek-efek atau meminimalisir efek-efek saat cedera kayak gitu. Kalau vitamin mungkin teman-teman tahu lah buah dan sayur itu lebih penting daripada konsumsi obat-obatan, tapi nggak menutup kemungkinan gitu kayak bentuk-bentuk tablet atau bentuk-bentuk kapsul itu bisa dibikin bisa dikonsumsi kayak gitu. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya nggak nih terkait materi kita pada hari ini? Oh iya, tadi kita juga belum bahas tentang ini ya, uh, pengertian cederanya secara detail gitu. Ini saya sekalian buka laptop. Nah, cedera itu kan ada yang, tadi kalau teman-teman nyimak, ada yang berat dan ada yang ringan ya. Cedera olahraga kecil atau ringan mungkin tidak memerlukan bantuan medis. Dalam beberapa kasus, mengistirahatkan anggota tubuh yang terserang dan membiarkan sembuh sendiri dapat mengatasi masalah ini. Namun, kasus yang parah mungkin memerlukan operasi. Jadi kayak patah tulang, terus tulangnya kegeser, itu termasuk cedera yang berat. Untungnya, perkembangan pada proses dan kemajuan bedah di bidang teknologi kesehatan seperti operasi rendah resiko membuat beberapa tindakan lebih rendah resiko, yang membuat pasien pulih dan dapat kembali lebih cepat melakukan olahraga pilihannya. Mungkin pemateri kita kali ini lagi ada gangguan teknis juga. Nah, aku mau coba untuk sharing-sharing aja nih, mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman atau